Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, af'alul muqarabati. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau memasuki pembahasan baru yang ada di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik, yaitu pembahasan mengenai af'al muqarabah, fi'il-fi'il yang memiliki makna dekat atau juga hampir. Maka mulai bait yang ke-164 ini pembahasannya adalah mengenai af'alul muqarabah. Kemudian kembali beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-164. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, Kakana kada wa asa lakin nadar ghairu mudari'in lihadaini khobar. Kada dan asa itu amalannya seperti kana. Artinya kada dan asa itu memiliki fungsi seperti kana yang merofakkan isim dan menasabkan khobar. Kemudian lakin nadar ghairu mudari'in lihadaini khobar. Akan tetapi jarang ditemui khobar bagi keduanya, yaitu khobar bagi kada dan asa, itu berupa sesuatu yang bukan mudhari'. Artinya apa? Artinya mayoritas dari khobar bagi kada dan asa itu berupa jumlah fi'liyah yang fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Jadi bait ini membahas mengenai af'alul muqarabah. Di sini yang disebutkan adalah kada dan asa. Di mana khobar bagi kada dan asa itu jarang yang berupa fi'il yang bukan atau jarang yang berupa jumlah yang bukan fi'il mudhari'. Atau mudahnya mayoritas dari khobar bagi kada dan asa itu adalah fi'il mudhari'. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk bait yang ke-164 ini, yaitu amaluha wa syurutuha, yaitu amalan dari fi'il-fi'il muqarabah dan syarat-syarat yang ada bagi fi'il-fi'il muqarabah. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala menjelaskan, hadzal qismu tsani minal af'alin nasikhati. Ini adalah jenis yang kedua dari fi'il-fi'il yang nasikh. Sebelumnya kita membahas mengenai kana dan saudari-saudarinya. Kemudian ini adalah jenis yang kedua dari fi'il-fi'il yang nasikh, yang mengubah status mubtada' dan khobar menjadi isim nasikh dan khobar nasikh. Wahia thalathatu aqsamin. Dan fi'il-fi'il yang masuk ke dalam golongan ini, masuk dalam jenis yang kedua dari af'alun nasikh, itu dapat dibagi menjadi 3 macam. Jadi golongan kedua, golongan yang pertama dulu adalah kana dan saudari-saudarinya. Golongan yang kedua ini itu dapat dibagi menjadi 3 macam. Al-awwalu, macam yang pertama, af'alul muqarabati, yaitu fi'il-fi'il muqarabah. Apa itu af'alul muqarabah? Wahiya ma wudi'a lid-dalalati ala qurbi wuqu'il khabari.
af'alul muqarabah itu adalah sesuatu yang diletakkan untuk menunjukkan dekatnya terjadinya khobar. Artinya fi'il muqarabah ini itu digunakan untuk menunjukkan bahwa khobar dari fi'il muqarabah tersebut itu sebentar lagi akan terjadi. Ya, hampir terjadi. Apa saja fi'il-fi'il yang masuk ke dalam golongan yang pertama ini? Wahia, kada, wa karoba, wa ausyaka. Kada, wa karoba, wa ausyaka. Maka fi'il-fi'il atau ketiga fi'il ini, kada, karoba, dan ausyaka, itu masuk dalam golongan pertama yaitu af'alul muqarabati. Nahwu, contoh penggunaannya itu adalah kada tsamaru yatibu. Kada tsamaru yatibu. Buah tersebut itu hampir manis atau hampir masak. Maka di sini menunjukkan bahwa kada ini itu isim kadanya adalah ats-tsamaru dan khobar kadanya adalah jumlah fi'liyah yatibu. Maka ini menunjukkan bahwa yatibu ini, masaknya buah ini, itu qurbin. Ya, qurbun, sudah hampir terjadi. Artinya buah-buahan tersebut hampir masak. Ini adalah golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, ats-tsani, itu apa? Af'alur roja'i. Ya, yang masuk golongan kedua adalah af'alur roja'i. Fi'il-fi'il yang menunjukkan makna roja, harapan. Atau apa itu af'alur roja? Wahiya ma wudi'a liddalalati ala roja'i wuqu'il khobari. Yaitu fi'il yang diletakkan untuk menunjukkan harapan terjadinya khobar. Artinya, kalau misalnya ada fi'il roja, kemudian ada isimnya, kemudian ada khobarnya, maka khobarnya itu adalah sesuatu yang diharapkan terjadi. Apa saja af'alur roja? Wahiya, asa, wahara, wakhlaulaqa. Asa, wahara, wakhlaulaqa. Yang masuk dalam af'alur roja itu adalah asa, kemudian hara, dan ikhlaulaqa. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ta'ti asa litarajji. Asa itu datang dengan membawa makna tarajji. Apa itu tarajji? Wa huwa talabus syai'il mahbubi. Yaitu mengharapkan sesuatu yang disukai. Itu adalah tarajji. Wa ta'ti lil isfaqi. Namun asa itu selain datang dengan makna tarajji, itu juga datang dengan makna isfaq. Apa itu isfaq? Wa huwa tawaqqu'ul amril makhufi. Yaitu tawaqku', ya, mengantisipasi sesuatu yang ditakutkan. Artinya mengantisipasi sesuatu yang tidak diinginkan, tidak disukai. Jadi takut sesuatu itu akan terjadi, kemudian mengantisipasi. Maka kita melihat di sini asa itu memiliki makna tarajji, yaitu mengharapkan sesuatu yang disukai, dan juga isfaq, yaitu mengantisipasi sesuatu yang tidak disukai, yang ditakuti. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antara contohnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi ya engkau membenci atau kalian membenci sesuatu padahal dia sangat baik bagi kalian. Maka di sini asa di sini itu bermakna
Ishfaq, yaitu mengantisipasi sesuatu yang tidak disukai. Qalahu Abu Hayyana fil Bahril Muhiti. Ini dikatakan oleh Abu Hayyan rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau yaitu Al-Bahrul Muhit. Wasti'maluha lit-tarajji aktsaru min isti'maliha lil-ishfaqi. Dan penggunaan asa sebagai tarajji, yaitu mengharapkan sesuatu yang disukai, itu lebih banyak daripada penggunaannya dengan makna ishfaq, yaitu mengantisipasi sesuatu yang tidak disukai. Fil Qur'ani wa fi kalamil Arabi. Baik itu di dalam Al-Qur'anul Karim atau juga dalam ucapan orang Arab. Maka mayoritas itu digunakan dengan makna tarajji, yaitu mengharapkan sesuatu yang disukai. Kemudian kita kembali ke atas. Nahwu, contoh dari penggunaan af'alur roja itu adalah asal amnu an yaduma. Asal amnu an yaduma. Semoga keamanan itu akan tetap ada seterusnya. Maka di sini kita melihat asa, kemudian isim asanya adalah al-amnu, ya marfu'. Kemudian khobar asanya itu adalah an yaduma. Dan di sini kita melihat juga sama fi'il mudhari'. Ats-tsalitsu, yang ketiga, golongan yang ketiga dari jenis yang kedua, ya kan, al-qismu tsani, itu ada salah satu aqsam. Itu yang pertama af'alul muqarabah, yang kedua af'alur roja. Nah, kemudian yang ketiga adalah af'alus syuru'i. Ya, af'alus syuru'i. Yaitu apa? Apa itu af'alus syuru'? Wa hiya ma wudi'a lid-dalalati 'ala syuru'i fil khabari. Af'alus syuru' itu adalah fi'il yang diletakkan untuk menunjukkan bahwa khobar itu akan dimulai, atau menunjukkan akan mulainya khobar. Jadi af'alus syuru' itu menunjukkan sesuatu yang dimulai. Wa hiya katsiratun. Dan af'alus syuru' itu ada banyak. Minha, di antara af'alus syuru' itu adalah ja'ala. Ya, ja'ala. Kemudian wa tafiqa. Kemudian tafiqa. Wa akhadha. Kemudian akhadha. Wa aliqa. Kemudian aliqa. Wa ansya'a. Kemudian ansya'a. Wa habba. Kemudian habba. Wa syara'a. Kemudian syara'a. Wa ghairuha. Maka ini semua itu memiliki makna asyuru'. Artinya mulai. Nahwu, contohnya, contoh dari af'alus syuru'. Syara'al khatibu yatakallamu. Syara'al khatibu yatakallamu. Khatib tersebut mulai berbicara. Maka di sini kita melihat al-khatibu itu adalah isim syara'a. Dia marfu'. Kemudian mana khobarnya? Itu adalah jumlah fi'liyah yatakallamu. Yang itu kembali fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Kemudian walam yarid fil Qur'ani min af'ali hadzal babi illa kada madhiyan wa mudhari'an wa asa wa tafiqa. Ya, walam yarid fil Qur'ani min af'ali hadzal babi, dan tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim dari fi'il-fi'il yang dibahas dalam bab ini illa kada, ya, kecuali kada madhiyan wa mudhari'an, baik dalam bentuk madhi dan mudhari'. Wa asa, dan juga asa, wa tafiqa, dan juga tafiqa. Maka di dalam Al-Qur'anul Karim itu hanya ada 3 ini, yaitu kada dalam bentuk madhi dan mudhari',
Ini tadi golongan pertama, af'alul muqarabah. Kemudian asa, ini golongan kedua, af'alur roja. Kemudian tofiqo, ini masuk golongan ketiga, yaitu af'alus syuru'. Kama sayati insya'allahu, sebagaimana yang akan datang nanti insya'allahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, wa tasmiyatuha bi af'alil muqarabati min babit taghlibi. Dan penamaan seluruh golongan ini, ketiga golongan ini dengan af'alul muqarabah, itu min babit taghlib, karena menunjukkan yang dominan. Kita lihat tadi sebetulnya ada 3 macam, af'alul muqarabah, af'alur roja, dan af'alus syuru'. Yang ini memiliki makna yang berbeda-beda. Namun dalam pembahasan biasanya ketiga golongan ini itu dimasukkan dalam satu nama. Ya, tasmiyahnya apa? Penamaannya adalah af'alul muqarabah. Kenapa? Ini min babit taghlibi. Ini masuk dalam bab dominasi. Ya, karena ada yang dominan adalah muqarabah, maka ini dinamakan af'alul muqarabah. Faghullibal ba'du. Maka sebagiannya itu mendominasi. Berarti yang mana? Yang af'alul muqarabah itulah yang mendominasi. Ya, mengapa didominasikan? Li syuhratihi. Karena itu yang lebih terkenal. Wa kathrati wuqu'ihi 'alal baqi. Dan juga af'alul muqarabah itu lebih banyak dapat ditemui di dalam kalamul Arab dibandingkan yang lainnya, yang keduanya, yaitu af'alur roja dan af'alus syuru'. Kemudian kita lanjutkan, fahadhil af'alul madhkuratu tarfa'ul mubtada'a wa yakunu isman laha. Maka fi'il-fi'il yang disebutkan tadi, fi'il-fi'il muqarabah dengan ketiga golongannya tadi, itu merofakkan mubtada' dan menjadi isim bagi af'alul muqarabah. Jadi tadinya mubtada' dan khobar, kemudian mubtada'nya menjadi marfu', kemudian diubah menjadi namanya menjadi isim bagi af'alul muqarabah. Wa yakunu khobaruhu khobaron laha fi mahalli nasbin. Dan jadilah khobar dari jumlah ismiyah tadi, itu menjadi khobar bagi af'alul muqarabah. Fi mahalli nasbin, yang menempati kedudukan nasab. Kenapa tidak menjadi mansub saja, tetapi menggunakan i'rab mahal? Illa annahu la yakunu fi hadzal babi illa jumlatan. Ya, bagaimanapun dalam bab ini itu khobarnya itu selalu berupa jumlah. Ya, tidaklah khobar dalam bab ini melainkan hanya dalam bentuk jumlah. Karena itu i'rabnya bukan i'rab mansub seperti itu, namun fi mahalli nasbin. Ya, jumlah tersebut itu menempati kedudukan nasab. Kemudian kita lanjutkan, wa yushtaratu fi khabari af'ali hadzal babi an yakuna jumlatan fi'liyatan. Dan disyaratkan bagi khobar untuk fi'il-fi'il dalam bab ini, yaitu af'alul muqarabah, itu khobarnya harus berupa jumlah fi'liyah. Ya, disyaratkan. Disyaratkan khobarnya itu harus berupa jumlah fi'liyah. Fi'luha mudhari'un, dan fi'ilnya adalah fi'il yang mudhari'. Ya, tadi dikatakan mayoritas itu fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Kama marra fil amthilati, sebagaimana yang telah berlalu dalam contoh-contoh. Tadi baik dalam contoh af'alul muqarabah, kemudian af'alur roja, kemudian af'alus syuru', itu semua khobarnya berupa fi'il mudhari'. Wa qad jaa'a madhiyan. Dan sungguh khobar dari af'alul muqarabah itu juga ada yang datang berupa jumlah fi'liyah dan fi'ilnya adalah fi'il
maudhi. Berarti ada, walaupun tadi dikatakan nadar, ya, sedikit. Tetapi ada. Kama fi sahihil Bukhari. Dan itu dapat kita temui di dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi ini ada dalam hadis. Ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, faja'ala ar-rajulu idza lam yastati' an yakhruja arsala rasulan liyanzura ma huwa. Maka mulailah ya seorang lelaki jika dia tidak mampu untuk keluar atau mudahnya tidak dapat hadir, arsala rasulan liyanzura ma huwa. Maka dia akan mengirim utusan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Maka di sini ada ja'ala. Ya, ja'ala, kemudian isim ja'alanya adalah ar-rajulu. Isim ja'alanya adalah ar-rajulu. Kemudian mana khabar ja'alanya? Nah, di sini dikatakan fi'il madhi, berarti yang arsala. Kita lihat penjelasan mengenai i'rab dari hadis ini. Nah, hadis ini ai an-nida'u 'alas shafa. Hadis ini menjelaskan mengenai an-nida' 'alas shafa, yaitu seruan, ya seruan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas Bukit Shafa. Lamma nazala qauluhu ta'ala. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-214, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Sa'idan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-safa. Ya, kemudian setelah ayat tersebut turun, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau naik ke Bukit Shafa. Wa nada, kemudian beliau menyeru, ya bani Fihrin. Ya bani Fihrin. Wahai bani Fihrin. Ya, ila akhirih dan seterusnya, karena ada beberapa kabilah yang disebutkan. Faqala Ibnu Abbasin dzalika. Ya, maka hadis ini itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Unzur Fathul Bari. Ini dapat dilihat di kitab Fathul Bari. Ini merupakan syarah dari Sahih Bukhari. As-safhat al-mujallad ats-tsamina pada jilid yang ke-8, safhata wahidin wa khamsimi'atin pada halaman 501. Wa syawahidut tawdihi wa tashihi li Ibni Malikin. Dan juga keterangan yang senada dapat dilihat di kitab Syawahidut Tawdih wa Tashih, buah karya Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Safhata 87 pada halaman 78. Fal khabaru jumlatu arsala. Maka khabarnya tadi, kan kalau kita ingat, faja'alar rajulu idza lam yastati' an yakhruja arsala rasulan. Maka jumlah arsala rasulan tersebut itu menjadi khobar bagi ja'ala. Wa idza mansubatun bijawabiha. Dan idza dan juga jawabnya itu mansub. Fahiya muakharatun fit taqdiri anil amili. Dan
maka idza dan seterusnya, yaitu idza lam yastati' an yakhruja itu muakhkharatun fit taqdiri 'anil 'amili. Secara takdirnya itu diakhirkan dari amilnya. Ya, secara takdir itu diletakkan di akhir dari amil. Artinya apa takdirnya? Itu adalah arsala rasulan idza lam yastati' an yakhruja. Jadi takdirnya faja'alar rajulu arsala rasulan idza lam yastati' an yakhruja. Ya, secara takdirnya itu diakhirkan dari amilnya. Wa huwal fi'lu arsala. Yaitu amilnya adalah fi'il arsala. Naqalahus Sabbanu an ibni Hisyamin. Ya, keterangan ini itu dinukilkan oleh As-Sabban, ya, kemungkinan dalam kitab Hasyiyah As-Sabban, syarah Ashmuni, syarah terhadap Alfiyah Ibnu Malik. Beliau menukilkannya dari Ibnu Hisyam. Mengapa harus ditakdirkan seperti itu? Wasiyaqul kalami yaqtadi an yakunal khabaru jumlata idza. Karena kalau kita melihat susunan jumlahnya saja, susunan tersebut itu menuntut bahwa yang menjadi khobar ja'ala itu adalah idza. Ya, sambil kita lihat di atas, ya kita kembali ke atas. Nah, kalau kita lihat dari susunannya, faja'alar rajulu idza lam yastati'. Kalau kita melihat susunannya saja, maka susunannya menuntut yang menjadi khobar ja'ala adalah idza. Padahal khobarnya adalah arsala. Maka idza lam yastati' an yakhruja itu ditakdirkan terletak setelah arsala. Dan arsala adalah amilnya. Kemudian kita lanjutkan wa nadara maji'ul khabarisman ba'da asa wa kada. Dan jarang terjadi, ya jarang ditemui datangnya khobar berupa isim. Ya, jadi ada khobar yang berupa isim, namun jarang terjadi, jarang ditemui. Ya, jadi setelah asa dan kada, itu ada khobar yang berupa isim walaupun jarang ditemui. Kaqauli syairi. Contohnya adalah ucapan seorang penyair. Aktsarta fil adli mulihan daiman la tukthiron inni asaitu shaiman. Ya, aktsarta fil adli mulihan daiman la tukthiron inni asaitu shaiman. Engkau banyak mencela secara terus-menerus. Ya, la tukthiron, janganlah engkau memperbanyak celaan inni asaitu shaiman. Sesungguhnya aku berharap aku dalam keadaan berpuasa. Kita lihat catatan kaki terkait syair ini. Apa yang dimaksud dengan al-azlu tadi itu adalah al-malamatu, yaitu cacian. Mulihan itu adalah halun. Ya, mulihan itu mansub karena kedudukannya sebagai hal. Ya, karena aktsarta fil azli mulihan daiman. Ya, engkau mencelanya itu dalam keadaan ya sangat banyak dan terus menerus. Apa makna dari mulihan? Minal ilhahi ay al-ikthari. Ya, al-ilhahi adalah al-ikthar. Di antara makna dari al-ilhah itu adalah al-ikthar, al-iktharu. Ya, minal ilhahi ay al-iktharu. Yaitu al-ikthar, memperbanyak. Daiman sifatun lahu. Daiman adalah sifat bagi mulihan. Shaiman khabaru asa mansubun. Nah, ini syahidnya. Ya, shaiman itu khabar asa yang mansub. Dan kita lihat tadi asa itu shaiman. Ya, shaiman itu khabar asa yang mansub. Tadi kan dikatakan ya harus berupa jumlah fi'liyah dan mayoritas berupa jumlah fi'liyah yang mudhari'. Namun ternyata ada. Ya, ternyata ada yang berupa isim, yaitu syair ini.
Wa qala Ibnu Hisyamin, dan Ibnu Hisyam rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, inna asahuna fi'lun tammun. Ya, sesungguhnya asa yang ada dalam syair ini itu bukan fi'il naqis. Ya, tetapi fi'il yang tam. Fa'iluhu ta'ul mutakallimi. Fa'il dari asa itu adalah tak yang ada pada tu, ya, tak mutakallim. Kemudian wasaiman khabarun likanal mahdzufati ma'asmiha. Ya, sedangkan shaiman kemudian jadi apa kalau asa itu fi'il yang tam? Nah, shaiman ternyata adalah khabar bagi kana yang dihapus bersama isimnya, artinya isimnya juga dihapus. Wa taqdiru, maka takdir dari syair tadi, inni rojautu an akuna shaiman ala haddi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya saya berharap bahwa saya dalam keadaan berpuasa. Ala haddi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyaqul inni shaimun. Maka hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Ini hadis yang membahas mengenai sikap yang dilakukan oleh seseorang yang sedang berpuasa ketika ada seseorang yang menghinanya atau mencelanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan untuk menjawab, inni shaimun. Maka syair tadi itu menunjukkan bahwa ketika ada orang yang sedang mencelanya, dia itu berharap dalam keadaan berpuasa, supaya dapat mengatakan, inni shaimun. Wa qawlihi, dan juga ucapan seorang penyair, fa'ubatu ila fahmin wa ma kittu aiban. Maka saya kembali kepada Fahm, ini nama kabilah, ya, kepada kabilah Fahm, dan hampir saja saya tidak dapat pulang. Wa kam mithliha faraqtuha wa hiya tasfiru. Ya, wa kam mithliha faraqtuha. Dan betapa banyaknya yang serupa dengan kabilah Fahm ini yang aku tinggalkan. Wahya tasfiru. Ya, kemudian dia itu menyesali kepergianku. Atau kita lihat catatan kaki terkait dengan syair ini. Fa'ubtu, ya, makna dari ubtu adalah, makna dari fa'ubtu itu adalah roja'tu. Ya, maknanya adalah roja'tu. Fahmin, kemudian fahmin yang ada dalam syair tersebut adalah qabilatun. Itu merupakan nama kabilah. Tasfiru, dan makna dari tasfiru, tata'assafu ala iflati minha. Jadi tasfiru itu maksudnya adalah menyesali kepergianku dari tempat tersebut, atau dari kabilah tersebut. Wa qauluhu, dan ucapan dari penyair tersebut, wa kam mithliha, ada wa kam mithliha, kam khobariyatun. Kam yang ada pada kam mithliha adalah kam khobariyah. Bimakna kathirin. Kam di sini bermakna banyak, ya, betapa banyaknya. Dan kam ini adalah mubtada'un mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Itu adalah mubtada' yang mabni dengan sukun, yang menempati kedudukan rafa. Wa mithliha, ya, tadi dibaca mithliha, ya, kasroh, majrur. Sebagai apa? Tamyizun majrurun, yaitu tamyiz yang majrur. Wa mudhafun ilaihi, dan mudhaf ilaihinya adalah ha tadi. Faraqtuha, dan jumlah faraqtuha, al-jumlatu khobarul mubtada'i kam. Ya, faraqtuha itu adalah jumlah yang menempati kedudukan
khobar mubtada'. Mubtada'nya adalah kam. Kita kembali ke atas. Berarti tadi yang menjadi syahidnya itu adalah wama kittu aiban. Ya, wama kittu aiban. Maka di sini isim keadanya itu adalah ta. Nah, mana khobar keadanya atau khobar kittunya itu adalah aiban. Dan ini berupa isim, bukan berupa jumlah. Ya, ini adalah syahid dari kedua syair ini. Yang tadi pertama adalah asa itu iman, kemudian ini makittu aiban. Jadi iman itu isim, aiban juga isim. Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, kakana kada ila akhirih. Ya, kada itu seperti kana dan seterusnya. Ai inna kada wa asa mithlu kana fil amali. Jadi maksudnya adalah sesungguhnya kada dan asa itu serupa dengan kana dalam amalannya. Ya, artinya merofakkan mubtada' menjadi isim, kemudian menasabkan khobar menjadi khobarnya. Wa adamil istighna'i bil marfu'i. Dan kenapa kada dan asa itu serupa dengan kana? Karena sama-sama tidak cukup dengan isim marfu setelahnya. Ya, tidak cukup dengan isim marfu setelahnya. Perlu ada isim mansub sebagai khobarnya. Ya, dari sisi ini kada dan asa itu serupa dengan kana. La mutlaqan, akan tetapi keserupaannya itu tidak mutlak. Ya, tidak mutlak sama dengan kana. Bidali lima ba'dahu. Ya, yang menjadi dalil adalah syair setelahnya. Kan ada lakin nadar ghairu mudhari'in lihadaini khobar. Kan kakana kada wa asa lakin nadar ghairu mudhari'in lihadaini khobar. Maka tidak mutlak, ada dalil setelahnya yaitu lakin nadara ghairu mudhari'in lihadaini khobar. Ya. Kemudian wa qad nadara ghairul mudhari'i khobaron lihadaini. Dan jarang khobar bagi keduanya, yaitu kada dan asa, itu berupa sesuatu yang bukan mudhari'. Artinya apa? Mayoritas khobarnya itu berupa jumlah fi'liyah, yang fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Wal makna, dan maknanya, anna maji al-khobari ghairu jumlatin atau anna maji al-khobari ghairu jumlatin mudhari'iyyatin nadirun. Ya, anna maji al-khobari ghairu jumlat atau ghairi ya. Anna maji al-khobari ghairi jumlatin mudhari'iyyatin nadirun wa qalilun jiddan. Ya, maksudnya adalah bahwa datangnya khobar bagi kada dan asa yang bukan berupa jumlah fi'liyah yang mudhari' itu sangat jarang dan sangat sedikit. Ya, artinya mayoritas itu berupa jumlah fi'liyah yang mudhari'iyah. Wal muradu bi ghairil mudhari'i, dan yang dimaksud dengan khobar yang bukan berupa mudhari' itu adalah alismu. Ya, contohnya adalah isim. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu di atas tadi. Ada asa itu iman dan makittu aiban. Itu sangat jarang. Wa idza kana nadiran fala tasihhu muhakatuhu. Ya, maka jika isim sebagai khobar itu sangat jarang, ya isim sebagai khobar kada dan asa itu sangat jarang, fala tasihhu muhakatuhu. Maka tidak boleh ya disamakan. Ya, tidak boleh ditirukan, disamakan atau mudahnya dijadikan qiyas.
Ya, karena sangat jarang, jangan dijadikan kias. Ya, bal yaqtasiru fihi 'alas sama'i. Ya, bahkan itu cukup dibatasi, dicukupkan dengan sama saja. Artinya apa yang diucapkan dalam syair atau orang Arab terdahulu, ya itu saja yang kita anggap ada. Tidak perlu kemudian kita membuat qiyas bahwa, oh karena ada ini, kemudian kita boleh mendatangkan khobar asa dan kada berupa isim. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-165. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan, wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun wa kadal amru fihi uqisa. Ya. Dan keadaan khobar asa yang tanpa an itu sangat jarang. Ya, artinya mayoritas khobar bagi asa itu ada an-nya. Ya, tadi kan juga contohnya adalah asal amnu an yaduma. Karena mayoritas seperti itu. Mayoritas khobar bagi asa itu fi'il mudhari'nya kemasukan an. Maka wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun. Maka keadaan khobar asa ya, yang tanpa an itu sangat jarang. Wa kadal amru fihi uqisa. Sedangkan untuk kada, itu perkaranya itu kebalikannya dalam hal ini. Artinya apa? Mayoritas khobar kada itu tanpa an. Ya, kalau ada yang datang dengan an, itu sangat jarang. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala memberikan judul untuk bait yang ke-165 ini, yaitu hukmu qatiranil khabari bi an ba'da asa wa kada. Ya, hukmu qatiranil khabari bi an ba'da asa wa kada. Yaitu hukum mudahnya ya bersambungnya khobar dengan an setelah asa dan kada. Ya, jadi fiilnya khobar yang berupa jumlah fi'liyah yang fi'il mudhari' itu bersambung dengan an, nah hukumnya itu dibahas di sini. Kemudian beliau hafizahullahu taala melanjutkan, lamma kana khabaru hadhil af'ali jumlatan fi'liyatan fi'luha mudhari'un. Ya, maka ketika khobar dari fi'il-fi'il ini, dalam hal ini adalah asa dan kada, itu adalah jumlah fi'liyah yang fi'ilnya adalah fi'il mudhari'. Nasaba bayanu hukmi ittisali hadzal mudhari'i bi anil masdariyati. Ya, jadi nasaba bayanu hukmi ittisali hadzal mudhari'i bi anil masdariyati. Maka menjadi sesuai pembahasan hukum bersambungnya fi'il mudhari' ini dengan an masdariyah. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Idza qulta, ya jika engkau mengatakan asal ghaniyyu an yabdzula. Asal ghaniyyu an yabdzula. Semoga orang kaya tersebut itu dapat memberi. Fa'an wa ma dakhalat alaihi, maka an dan yang masuk ke dalamnya, yaitu yabdzula, maka an dan yabdzula fi ta'wili masdarin. Itu dapat ditakwil menjadi masdar. Ya, an yabdzula itu dapat ditakwil menjadi masdar, ya, masdar muawwal. Khobarun li asa. Maka an yabdzula itu menjadi khobar bagi asa. Wat taqdiru, dan takdirnya itu adalah asal ghaniyyu badzlahu. Ya, asal ghaniyyu badzlahu. Ya, semoga orang kaya tersebut sama dapat memberi. Maka di sini
an yabdzula itu dapat ditakwil menjadi masdar yaitu badlahu. Maka di sini akan ada ya, sedikit masalah dari asal ghaniyyu badlahu ini. Apa masalahnya? Fayaqa'u ismul ma'na khabaron an ismiz dzati. Ya, fayaqa'u ismul ma'na khabaron an ismiz dzati. Fayaqa'u ismul ma'na khabaron an ismiz dzati. Maka isim makna dalam hal ini adalah masdar badla itu menjadi khobar bagi isim dzat, yaitu al-ghaniyyu. Ya, jadi isim dzat itu kita tahu isim yang dia itu tidak memiliki derivasi berupa fi'il. Ya, al-ghaniyyu. Kemudian badla itu adalah masdar, berarti isim makna. Nah, di sini badla itu menjadi khobar, badla yang isim makna itu menjadi khobar bagi isim dzat. Ya, jadi isim makna menjadi khobar bagi isim dzat. Wa huwa mamnu'un ghaliban. Dan secara umum ini tidak sesuai dengan kaidah. Ya, ini tidak boleh. Ya, tidak boleh sesuai kaidah secara umum. Ya. Ya, ini sedikit masalahnya. Namun walin nuhati kalamun tawilun fi takhriji dzalika. Ya. Namun para ahli nahwu itu memiliki ucapan yang panjang ya dalam menjelaskan hal ini. Ya, dalam menjelaskan kok bisa isim makna itu menjadi khobar bagi isim dzat. Khulasatuhu, ya ringkasan dari penjelasan para ulama nahwu tersebut, imma tibaru an harfa nasbin ghaira masdariyin. Ya, secara ringkas itu kita dapat menjelaskan bahwa ya pertama bisa jadi an tersebut itu dianggap sebagai huruf yang menasabkan namun bukan huruf masdariyah. Ya, jadi an itu huruf yang menasabkan, tetap ya. Berarti an yabdzula tetap. Tetapi ini bukan an yang masdariyah, artinya tidak kemudian dapat membentuk masdar bersama fi'il. Takhallusan minat taqdiril madhkuri. Maka ini tidak dapat ditakwil menjadi masdar seperti tadi, tidak perlu dijadikan asal ghaniyyu badlahu. Ya, berarti kalimatnya tetap asal ghaniyyu an yabdzula itu saja. Tidak perlu ditakwil menjadi masdar. Ya, ini salah satu pertimbangannya bahwa an itu dianggap sebagai huruf nasab namun tidak masdariyah. Ya, sehingga tidak jadi masalah karena tidak akan ada isim makna badla tadi. Atau pertimbangan yang lain itu dianggap i'tibaruha masdariyatan. Ya, ini tetap dianggap sebagai an masdariyah. Wal masdaru al-muawwalu huwa khabarun nasikhi. Ya, wal masdarul muawwalu huwa khabarun nasikhi. Dan masdar muawwalnya tadi adalah badlahu. Itu adalah khobar bagi nasikh, khobar bagi asa. Nah, bagaimana penjelasannya? Imma ala sabilil mubalaghati. Ya. Bisa jadi itu karena memang dianggap secara mubalaghah. Ya, jadi menunjukkan bahwa ketika isim makna menjadi khobar bagi isim dzat, itu menunjukkan makna mubalaghah. Ya, sangat. Au ala taqdiri mudhafin qablahu. Ya, au ala taqdiri mudhafin qablahu. Atau pertimbangan yang lain atau cara mengi'rab yang lain itu ditakdirkan ada mudhaf sebelum badla tadi. Ya, ini jadi banyak takdirnya. Ya, atau ditakdirkan adanya mudhaf sebelum kata atau sebelum masdar tersebut. Takdirnya bagaimana? Wat taqdiru asal ghaniyyu sahiba badlin. Ya, asal ghaniyyu sahiba badlin. Ya, semoga orang, maknanya sebetulnya sama, semoga orang kaya tersebut itu dapat memberi.
Tetapi di sini yang menjadi khobar asa itu adalah asal ghaniyu sahiba. Itu berupa isim mushtaq. Ya, tadi al-ghaniyu dan badla itu kan sama-sama jamid. Nah, ini khobarnya itu berupa isim mushtaq, ya, sahiba. Nah, di sini boleh secara kaidah. Tapi ada yang ditakdirkan, yaitu sahibanya tadi. Nah, wa yara ba'dul bahithina, akan tetapi sebagian peneliti ilmu nahwu itu berpendapat antakuna masdariyatan nasibatan. Ya, bahwa an itu tetap sama. Ya, an itu adalah masdariyah dan juga menasabkan fi'il mudhari' setelahnya. Wa yughtafaru fi hadzal babi al-ikhbaru bil ma'na an ismi dzati. Wa yughtafaru fi hadzal babi al-ikhbaru bil ma'na an ismi dzati. Namun dalam bab ini, dalam pembahasan ini, itu yughtafar, ya diampuni, dimaafkan, dibolehkan untuk mengkhabarkan dengan isim makna mengenai isim dzat. Ya, artinya sudah terbebas dari berbagai macam takdir, katakan saja an ini masdariyah dan penasab. Ya. Kemudian nanti kan konsekuensinya jadi ada isim makna yang menjadi khobar bagi isim dzat. Nah, itu dimaafkan, diperbolehkan dalam hal ini. Ya, bahwa isim makna menjadi khobar bagi isim dzat. Ya, ini adalah ya sebuah pembahasan mengenai kemuskilan tadi. Kemudian kita kembali ke atas. Fadzakara Ibnu Malikin huna annahu yaktsuru qtiranu khabari asa bi'an. Nah, di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menjelaskan bahwa ya ada banyak kejadian atau mayoritas khabar asa itu bersambung dengan an. Wa yaqillut tajarrudu. Ya, dan sangat jarang atau sangat sedikit bahwa khabar asa itu kosong dari an. Ya, jadi mayoritas itu bersambung dengan an. Tadi asal ghaniyu an yabdzula. Seringnya itu bersambung dengan an. Sedangkan yang tajarrud, yang kosong, yang tidak ada annya itu jarang. Wa qad waradat asa fil Qur'ani fi iddati mawadhi'a. Dan dapat ditemui asa dalam Al-Qur'anul Karim dalam beberapa tempat. Wa khabaruha muqtarinun bi'an. Dan khobarnya, yaitu fi'il mudhari'nya itu bersambung dengan an. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-52, fa'asallahu ayya'tiya bil fath. Ya, fa'asallahu ayya'tiya bil fath. Ya, mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan. Maka di sini perhatikan asa, ya, kemudian lafdzul jalalah Allah itu sebagai isim asa, khobarnya apa? An ya'tiya, yaitu fi'il mudhari' ya'ti yang kemasukan an. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'asa rabbi ayyu'tiyani khairam min jannatik. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat ke-40, fa'asa rabbi ayyu'tiyani khairam min jannatik. Ya. Maka mudah-mudahan Rabbku itu akan memberikan kepadaku ya, kebun yang lebih baik daripada kebunmu. Maka perhatikan di sini asa, kemudian lafadz Rabbi itu adalah isim asa. Kemudian di mana khobar asanya itu an yu'tiyani. Ya, fi'il yu'ti, ya, kemudian kemasukan an. Ya, maka mayoritas seperti itu. Ya, mayoritas khobar asa itu kemasukan an. Wa minat tajarrudi
qaulus syairi. Ya, wa minat tajarrudi qaulus syairi. Dan contoh yang khobar asa itu tajarrud. Ya, dia kosong dari an. Berarti apa? Langsung fi'il. Yaitu ucapan wa minat tajarrudi qaulus syairi, yaitu ucapan seorang penyair. Asal karbul ladzi amsait ta ini. Asal karbul ladzi amsaita fihi yakunu wara'ahu farajun qaribu. Atau tu juga bisa, tapi ta saja ya. Asal karbul ladzi amsaita fihi yakunu wara'ahu farajun qaribu. Ya, mudah-mudahan ya, kesedihan, kesusahan yang terjadi pada sore harimu itu akan menjadi setelahnya itu terdapat kebahagiaan yang dekat. Ya, maka apa syahidnya di sini? Kita lihat asal karbu. Yang asa, kemudian isim asanya apa? Al-karbu. Nah, kemudian mana khobar asanya? Yaitu yakunu. Ya, yakunu. Dia tanpa an. Bukan asal karbul ladzi amsaita fihi an yakuna, tidak. Tapi yakunu. Dia kosong dari an. Nah, ini contoh yang tajarrud. Ya. Kemudian wa hadza ma'na qawlihi, dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun ila akhirih. Enggak ada ila akhirnya. Wa kaunuhu biduni an ba'da asa nazrun. Dan keadaan khobar asa yang tanpa an itu jarang. Maksudnya maji'ul mudhari'i biduni anil masdariyati ba'da asa nazrun. Itu datangnya mudhari' tanpa an masdariyah sebagai khobar asa atau setelah asa itu nazrun. Apa itu nazrun? Qalilun jiddan, yaitu sangat jarang. Wa amma kada, dan adapun kada, tadi dikatakan wa kadal amru fihi uqisa. Ya, dan adapun kada fahiya aqsu asa. Maka kalau kada itu merupakan kebalikan dari asa. Fayakunul kathiru fi khabariha an yatajarrada min an. Maka mayoritas khobar dari asa itu kosong dari an, tidak mengandung an, tidak bersambung dengan an. Mayoritasnya seperti itu. Wa yaqillu qatiranuhu biha, dan sedikit yang mengandung an atau bersambung dengan an. Berarti mayoritas tidak ada an, nah minoritas itu ada annya. Kebalikan dengan asa tadi. Wa qad ja'at kada fil Qur'ani fi mawadhi'a katsiratin. Dan sungguh kada itu datang dalam Al-Qur'anul Karim dalam banyak tempat. Wa lam yarid khabaruha illa mujarradan. Dan tidaklah khabar kada itu datang dalam Al-Qur'an melainkan dalam bentuk mujarrad, dalam bentuk kosong dari kosong dari an. Ya, berarti semua khobar kada yang ada dalam Al-Qur'anul Karim itu semuanya fi'il mudhari yang tanpa an. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-20, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Maka perhatikan di sini, al-barqu itu adalah isim yakadu. Mana khobar yakadunya? Itu adalah fi'il mudhari' yakhtafu. Kita lihat tidak bersambung dengan an.
Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-71, fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah tersebut. Maka perhatikan wa ma kadu yaf'aluna. Di sini isim kadunya itu adalah wawul jamaah. Dan khobar kadunya itu adalah jumlah fi'liyah yaf'aluna. Dan perhatikan tanpa an juga. Maka mayoritas seperti ini. Namun kalau mayoritas berarti ada juga yang minoritas, artinya yang bersambung dengan an. Yaitu wa min iqtiranihi bi an qaulu Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu. Dan di antara contoh yang khobar kada itu bersambung dengan an, itu adalah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dalam sebuah hadis, yaitu makitu an usalliyal asra hatta kadatis syamsu an taghruba. Ya. Makitu an usalliyal asra hatta kadatis syamsu an taghruba. Ya, hampir-hampir saja aku tidak mengerjakan sholat asar hingga matahari nyaris terbenam. Ya, ini ketika perang Khandaq. Ya. Jadi makitu an usalliyal asra hatta kadatis syamsu an taghruba. Hampir saja aku tidak mengerjakan sholat asar sampai matahari nyaris terbenam. Kita lihat catatan kaki. Muttafaqun alaihi, ini hadis yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafdzu Muslimin, ini adalah lafadz Muslim. Karena ada lafadz yang tanpa an juga. Ya, maka di lafadz yang Muslim ini itu ada an-nya. Maka ini menjadi syahidnya. Kemudian wa qaulus syairi, dan contoh yang lain itu adalah ucapan seorang penyair. Apa itu? Kadatin nafsu an tafidha alaihi idh ghada hashwa raitatin wa burudi. Ya, kadatin nafsu an tafidha alaihi idh ghada hashwa raitatin wa burudi. Hampir saja jiwa itu keluar dari jasadnya. Ya. Kemudian menjadi isian bagi selendang dan kain. Ya, atau kita lihat catatan kaki maksudnya. Tafidu, maksud dari tafidu tadi adalah takhruju minal jasadi. Ya, artinya jiwa tadi itu hampir keluar dari jasadnya. Ghoda tadi itu adalah, idh ghoda itu adalah soro. Maksudnya adalah soro. Raitatin, maksud dari raitatin itu adalah al-mula'atu idza kanat qita'atan wahidatan. Itu adalah selendang atau mantel yang kalau dalam jumlah satu lembar saja, satu helai saja. Kemudian burudi itu tadi adalah jamak bagi burdin. Ya, burudin adalah jam'u burdin, jamak dari burd. Apa itu? Nau'un minas thiyabi. Itu adalah salah satu jenis ya kain atau pakaian. Wa aradal kafana, tetapi yang dimaksud itu adalah kain kafan. Ya. Apa syahidnya? Kadatin nafsu antafidho alaihi. Ya, hampir-hampir jiwa itu keluar dari jasadnya. Maka di sini kita melihat an-nafsu itu adalah isim kada. Nah, mana khobar kadanya adalah antafidho. Berarti bersambung dengan an.
Wa hadza ma'na qawlihi, dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, wa kadal amru fihi uqisa, dan bagi kada itu perkaranya itu sebaliknya. Ai innal amra bin nisbati litisali khabari kada bi an. Yaitu perkara mengenai perkaranya yaitu disandarkan kepada bersambungnya khobar kada dengan an. Alal aksi min asa. Itu hukumnya kebalikan dari asa. Berarti bagaimana? Fayak surut tajarrudu fi khobari kada. Ya, fayak surut tajarrudu fi khobari kada. Artinya mayoritas itu khobar kada itu tajarrud, kosong dari an. Kemudian wal alifu fi qawlihi uqisa lil itlaqi. Dan alif yang ada pada uqisa, ya, harusnya kan uqisa saja. Tetapi ada alifnya yaitu uqisa, itu untuk itlaq. Wa taqaddama ma'nahu fi syarhi muqaddimatin nadhimi. Dan telah berlalu penjelasan atau makna mengenai itlaq dalam penjelasan muqaddimah atau pendahuluan dari nadhim. Ya, kita bisa merujuk kembali ke awal. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.